Hai, kami dari Medio, bagian produksi siniar KG Radio Network yang merupakan jaringan KG Media. Kami percaya pada kekuatan narasi dan personalisasi audio dalam membangun imaji. Melalui dialog inspiratif dan imajinatif dengan beragam topik, Medio memberikan kontrol ke kamu agar tetap produktif sambil membangun koneksi yang nyata. Medio, teman kamu bertumbuh cerdas tanpa batas. Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Obsesif. Kali ini aku Natama Pribadi akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh filsafat yang sudah kita kenal bersama-sama, yaitu Romo Thomas Hidiacaya. Halo Roma, halo Romo. Halo Nathan dan pendengar semua, apa kabar? Wah, baik-baik. Romo sendiri kabarnya gimana nih? Baik-baik dan sehat ya. Wah, oke. Nah, teman-teman sekalian, mungkin banyak dari teman-teman yang udah pernah membaca buku-buku filsafat, dan kalau teman-teman nyadar di Gramedia di mana gitu ya, itu ada beberapa buku Romo Thomas juga. Dan biasa yang paling dikenal adalah Kierkegaard dan Pergulatan Menjadi Diri Sendiri. Ini juga beberapa waktu lalu sempat trending di Twitter ya, karena masa-masa pandemi banyak yang bergumul gitu. Nah, Romo Thomas adalah penulisnya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Romo Thomas, boleh diceritain nggak, Romo, apa sih yang mungkin pada mulanya membuat Romo tertarik dengan dunia filsafat dan akhirnya mengajar filsafat dan juga menulis buku-buku filsafat seperti ini? Ya, sebetulnya minat saya pada filsafat itu muncul dari keingintahuan tentang tujuan hidup ini sebetulnya. Ya kan, kita kan tahu bahwa hidup kita sementara, kita jadi siapapun ya, mau memenuhi cita-cita apapun, nah ujung-ujungnya itu akan meninggal. Nah, itu kalau kita coba pikir sedikit ya, ini tujuannya untuk apa ya? Mau jadi orang paling sukses, meninggal juga. Mau jadi orang paling suci, meninggal juga begitu. Apa tujuannya? Nah, filsafat itu bisa membantu untuk merefleksikan hal ini ya. Nah, memang metodenya adalah dengan cara berpikir, menganalisis begitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali mengantar kita pada hal-hal yang lebih mendalam daripada sekadar hanya menjalani hidup ini, pokoknya ikut aja apa yang orang lain yang lakukan ya. Tapi hidup ini memang perlu direfleksikan arahnya kemana, ya, nah, tujuannya apa supaya hidup kita lebih bermakna. Nah, karena minat itu akhirnya saya mulai mendalami filsafat dan saya masuk filsafat itu dari eksistensialisme. Ya, bisa dipahami ya, karena kalau kita akhirnya tanya hidup ini untuk apa, begitu kan mau nggak mau kita bertanya soal eksistensi kita, maksudnya hidup kita seperti apa. Lalu saya bertemu dengan tokoh seperti Viktor Frankl, ya, Sartre dan sebagainya yang bicara soal eksistensi begitu. Nah, saya masuk filsafat dari jalur eksistensialisme itu. Ya mungkin orang lain dan rekan-rekan juga mulai belajar filsafat dari jalur lainnya, tapi nggak jadi masalah. Ya kita punya minat tersendiri terhadap filsafat. Oke, nah tadi Romo Thomas juga sempat menyinggung tentang Sartre gitu ya, dan Ya. kalau kita lihat di masyarakat, filsafat sendiri gitu ya, banyak disalah artikan atau diberikan stigma negatif. Salah satunya mungkin karena filsuf-filsuf yang ateis gitu ya, salah satunya seperti Ya. Sartre gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih tanggapan Romo Thomas terhadap stigma-stigma yang mungkin membuat orang jadi tidak ingin belajar filsafat seperti ini gitu, Romo? Ya, ini pertanyaan sangat penting ya, karena begini, dalam agama kita tahu kan banyak ajaran ya dan aturan juga yang memang dipeluk oleh penganutnya, dan dalam banyak hal ajaran-ajaran agama, aturan-aturan itu kan nggak bisa ditanya-tanya, begitu dipertanyakan atau diganggu-gugat, pokoknya begini ya, tinggal dipercaya saja dan dilakukan begitu. Nah, sementara filsafat itu justru mengajak orang untuk berpikir, gitu ya, berpikir, menganalisis, dan seringkali juga mengajak kita untuk tanya, mengapa demikian? Nah, ini ada dua cara
hidup yang berbeda begitu. Satu disuruh berpikir, satunya disuruh melakukan saja ya, praktek misalnya praktek rohani, beribadah tanpa bertanya-tanya. Nah, karena itu orang yang beragama bisa tidak nyaman kalau ajaran agama, aturan agama itu ditanya-tanya begitu. Ya, apalagi kalau yang melakukan filsafat berkegiatan filsafat itu hanya pikir terus ya, pikir terus. Nah, kalau pikir-pikir terus, ya lama-lama orang bisa meninggalkan hal yang sangat esensial itu, yaitu relasi manusia dengan Tuhan begitu. Ya, maka apa-apa tuh harus dilakukan secara seimbang ya. Gitu. Jadi jangan fokus pada satu hal hanya berpikir saja. Nah, kan kita punya hati, punya perasaan gitu ya. Nah, ini juga harus dikembangkan gitu ya. Maka tidak heran kalau orang lalu melihat misalnya pemikir seperti Sartre itu lalu loh kok jadi ateis begini, lalu orang khawatir, oh jangan belajar filsafat gitu. Tapi sebetulnya filsafat mengundang kita untuk berpikir secara kritis sebetulnya ya, berpikir, menganalisis, tapi secara kritis bertanya mengapa ini demikian, bukan untuk menghancurkan atau ya meniadakan apa yang dipercayai, tapi supaya kita lebih sadar mengenai apa yang kita percayai, begitu. Ya, jadi kita tahu mengapa kita melakukan semuanya ini. Dan ini sangat penting ya, jadi nggak otomatis ya, tetapi sungguh-sungguh dari kedalaman diri kita. Gitu. Oke, wah menarik banget Romo Thomas jawabannya juga. Dan mungkin kalau ada pertanyaan gitu ya Romo, Ya, bagaimana sih sebenarnya langkah praktis kita yang mungkin bisa membantu mengubah cara pandang masyarakat yang terhadap stigma-stigma negatif ini gitu. Apakah kita harus kasih tahu, udah lu baca Kierkegaard dan Plantinga dulu lah gitu, atau gimana gitu Romo? nah yang pertama begini nih, dari sudut agama, penganut agama kita harus percaya, ya semua diajak untuk percaya pada Tuhan ya. Nah juga Tuhan yang menciptakan kita dan memberikan otak pada kita untuk digunakan ya. Jadi kalau Tuhan memberikan, pasti itu ada fungsinya ya. Otak itu punya fungsi. Nah sebetulnya fungsi utama otak kita itu adalah untuk memahami, bahasa filsafat itu memahami realitas ya. Ini untuk apa? Hakikatnya apa? Arahnya kemana, supaya kita paham persis ya apa gunanya misalnya ini makanan ini fungsinya apa ya, kalau saya melakukan ini nanti jadinya bagaimana. Nah otak kita itu bisa membantu kita untuk memahami semuanya itu. Nah pertama-tama harus percaya dulu bahwa memang ada tujuan Tuhan memberikan otak ini pada kita. Jadi jangan lalu kita punya ketakutan, oh kalau nggak boleh berpikir begitu, enggak ya. Dan kedua, perlu disingkirkan anggapan bahwa kalau nanti berpikir apalagi soal hal misalnya agama begitu gitu, oh nanti kita jadi nggak percaya lagi, nggak usah khawatir, kalau itu memang benar pasti nggak akan ada apa-apa kok ya. Gitu. Nah itu harus mulai dari situ. Nah kalau mau mulai mengenal filsafat ya bisa baca buku yang lebih mudah ya, mungkin ya buku Kierkegaard saya bisa membantu karena saya beri contoh juga ya mengenai hal-hal yang alamiah terjadi dalam kehidupan kita, hubungan antara dua orang muda begitu ya. Tapi nanti mungkin akan ketemu dengan hal-hal yang sedikit lebih sulit, nggak apa-apa, semua itu butuh proses kok ya. Tapi kita jangan takut untuk berpikir, menganalisis untuk membuat hal-hal menjadi lebih jelas bagi kita arahnya begitu. Ya memang karena kita perlu belajar untuk melakukan hal itu. Wah, menarik banget. Dan itu benar banget, teman-teman. Jadi waktu itu salah satu buku yang aku baca adalah Sickness Unto Death-nya Kierkegaard. Tapi di situ aku nggak begitu mengerti. Tapi ketika membaca buku Romo Thomas Kierkegaard, jadi ada konteks yang diberikan, jadi kayak, oh oke. Akhirnya mendapat insight-insight yang bisa membantu untuk membaca buku filsafat. Nah, dari tadi kita udah ngomongin stigma tentang filsafat gitu ya, dengan sebut beberapa filsuf juga. Tapi kalau kita balik lagi ke dasarnya gitu ya, Romo Thomas. Dari Romo Thomas sendiri,
bagaimana Romo Thomas mendefinisikan apa itu filsafat? Nah, filsafat itu kalau dilihat sebagai sebuah disiplin ilmu ya, ini kan ilmu katanya mempelajari realitas secara mendasar begitu ya. Tetapi mungkin lebih mudah kita memahami bukan filsafat sebagai sebuah hanya pengetahuan yang sudah jadi, seperti kita baca buku filsafat berisi pemikiran filsuf tertentu, melainkan kita belajar mengenai kegiatan berfilsafat. Sebenarnya kegiatan berfilsafat itu seperti apa sih? Begitu. Kapan kita berfilsafat? Nah, kita belajar berfilsafat itu melakukan kegiatan filsafat ketika kita mulai bertanya mengenai sesuatu. Ini itu apa? Ya, jadi objek ini itu apa? Dan sebetulnya kita secara alamiah sebetulnya kita itu filsuf-filsuf loh. Karena waktu kecil kita kan nggak tahu apa-apa ya. Lalu ada lihat kucing lewat, lalu kita nggak tahu itu kucing. Lalu tanya, mungkin kita akan mengatakan itu meong-meong begitu. Ya, nah pengasuh kita entah orang tua atau pembantu akan mengatakan, oh itu kucing, oh kucing. Nah kita belajar main kata begitu. Tapi pertanyaan dasarnya adalah ini apa? Ya, nah what is it gitu. Nah ini pertanyaan dasar filsafat sebetulnya. Ya, nanti akan kalau udah lebih dewasa, hidup ini apa? Ya, nah ya, keadilan itu apa? Ya. Nah, etika itu apa? Bagaimana cara saya hidup dengan baik sebagai manusia? Ini etika ya gitu. Nah, itu pertanyaannya apa itu? Apa itu? Nah, ini mulai dari sini. Jadi sebetulnya kegiatan filsafat dapat kita lakukan masing-masing ya. Nah, hasilnya itu yang biasa kita berfilsafat. Nah, kan banyak filsuf tuh yang sudah pikir bertahun-tahun. Nah, hasilnya adalah pemikiran mereka masing-masing. Nah, kita sendiri juga sebetulnya bisa mulai melakukan kegiatan filsafat secara pribadi. Ya, nah, kegiatan filsafatnya itu. Nah, filsafatnya sendiri adalah lebih hasil begitu sebagai kegiatan pemikiran yang terus-menerus dilakukan. Oh, oke. Ini menarik banget dan mungkin ada pertanyaan lanjutan juga gitu ya Romo ya. Iya. Mungkin kalau dari berfilsafat itu sendiri ya kita bisa tahu gitu ya, dari kecil pun kita berfilsafat gitu ya. Tapi Ya. kalau kita membaca buku-buku filsafat gitu ya, misalnya dari yang zaman sekarang ada Meyasu gitu ya, realisme spekulatif atau apa, dan Ya. orang-orang kan susah untuk membacanya gitu ya. Ya, betul. Dan akhirnya ada stigma, wah kayaknya filsafat buat orang pinter aja nih. Nah, Ya. gimana menurut Romo? Nah, memang kalau untuk kita yang pemula yang belum banyak tahu filsafat, kalau kita langsung lompat ke teks-teks yang sulit, ini filsuf yang sudah sangat terkenal, biasanya itu akan sangat menyulitkan. Saya ingat saya belajar filsafat tahun pertama, saya lihat sebuah artikel jurnal akademik tentang, saya lupa Gadamer atau Habermas. Saya baca, saya tidak mengerti apa yang ditulis di situ ya, karena bahasa terlalu sulit, saya nggak nyampe. Nah, kita semua kalau baru mulai belajar filsafat akan sulit memahami hal seperti itu. Nah, paling baik kita belajar filsafat dengan membaca buku-buku yang lebih mudah begitu ya. Soalnya kita tidak akan memahami apa yang dituliskan kalau kita tuh nggak tahu penulis itu ngomong apa. Begitu. Jadi nggak nyambung ya, dunia ini nggak nyambung, masing-masing ada sendiri begitu ya. Jadi kita belajar untuk memahami apa sih yang dibicarakan. Nah, saya biasanya ketika menulis buku, saya selalu memberikan contoh begitu ya. Jadi buku Kierkegaard ada contohnya, buku Levinas itu ada contohnya begitu ya, contoh kehidupan. Tadi buku Levinas itu dari novel misalnya. Nah, itu akan membantu kita, kalau cerita kan lebih mudah dipahami. Ya, nah lu, oh yang dimaksudkan tuh begini, begitu. Ya mulai dari hal buku-buku yang seperti itu. Jadi jangan langsung buku yang sangat abstrak begitu ya. Nanti kita frustrasi, malah akhirnya udahlah filsafat hanya untuk orang-orang yang canggih, yang pandai begitu. Enggak, sebetulnya dari pihak kita sebenarnya bisa kok mulai masuk ke dalam filsafat, tidak perlu menjadi filsuf ya sama sekali, tapi mendapatkan dan mengembangkan
kegiatan dasar berfilsafat itu sendiri, yaitu berani berpikir, berani bertanya, bukan untuk meragukan, tapi untuk mengangkat ke kesadaran, oh, mengapa saya melakukan ini? Ini itu apa ya? Nah, itu mulai dari situ. Nah, itu nanti kita akan bisa lebih kritis daripada kita menerima begitu saja apa yang dikatakan orang begitu.